Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Angge. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, Bu Angge, sehat. Bu Angge gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Mm, Semoga sehat selalu iya. ya, Bu Mes ya. Amin, amin, Bu Angge. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu kepada Ibu Mes. Apakah boleh, Bu Mes? Boleh, Bu Angge? Oke. Oh ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai Mm-mm. sesuai dengan rubrik penilaian. Iya, Pro penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, iya, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti iya, juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah mm-mm. sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Bu, eh, harus disesuaikan Iya, dengan prinsip coachingnya, antaranya kemitraan, iya, eh, proses kreatif, dan mm-mm. juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan Iya, Bu. observasi ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh, Bu Mes? Iya, boleh, Bu Angge. Oke. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach kali ini? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitunya kompetensi mendengarkan secara aktif, Bu Angge. Karena dengan mendengarkan secara aktif, nantinya saya akan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si koci nantinya, Bu Angge. Oke, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik untuk observasi kali ini? Kalau yang lebih spesifiknya ke apa lah, Bu Angge? Ke mendengarkan secara aktif. Nah, karena dengan mendengarkan secara aktif tadi itu saya akan dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari hal-hal yang disampaikan oleh si koci nantinya, Bu Angge. Mendengarkan secara aktif ya Ibu. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Kalau indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini, saya menginginkan nanti coach saya itu dapat menggali potensi-potensi yang ia miliki dalam penyelesaian masalahnya, sehingga ia sendirilah yang menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi, gitu, Bu Angge. Jadi coachingnya mencari solusinya sendiri ya Bu Mes ya. Ah, Oke, Iya, Bu Angge. mungkin demikian dulu ya Ibu observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan senyaman mungkin, sebaik mungkin dengan coachingnya. Oke Bu Iya, Mes. iya, Oke, Bu Angge. terima kasih. Terima kasih Bu Mes. Iya, sama-sama, Bu Angge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sel- wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lina. Pagi Bu Misda. Nah, gimana kabar Ibu hari ini? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Oh, Bu Misda oke. bagaimana? Bu, kemarin Ibu kan ada nanya Bu, kira ada waktu enggak? Kan itu, nak, Bu. Saya Mm-mm. ingin berbincang-bincang, kan gitu kata Bu Lina kemarin.
Alhamdulillah waktunya itu sekarang Bu, walaupun secara daring, tapi kita bisa bertatap muka kan gitu nah Bu ya. Eh, Mumpung kita sudah bertemu, sebenarnya apa yang ingin Bu Rina sampaikan, sehingga Bu Rina meminta waktu khusus lah namanya gitu nah Bu. Mm-mm. Ya. Sebenarnya gini Bu Mesda, saya tuh ingin berbagi rasanya sama Bu Mesda tentang Ya. eh, kondisi atau keadaan saya saat ini. Oh, berarti Bu Rina ingin berbagi tentang keadaan Ibu saat ini ya Bu ya. Kalau Iya, boleh saya tahu, eh, apa dan bagaimana keadaan Ibu yang Ibu sebutkan tadi gitu Bu. begini Bu Mesda. Sebenarnya Mm-mm. keadaannya begini. Pada keadaan sekarang ini, saya itu rasanya kegiatan tuh padat dan penuh. Pertama, eh, saya ngajar 24 Oke. jam. Kemudian Ya. saya juga eh, mengikuti kegiatan CGP dan mengikuti Mm-mm. kegiatan PPG serta kegiatan Ya. ekskul dan kegiatan-kegiatan di sekolah yang lainnya. Rasanya Iya. waktu itu sempit sekarang ini. Padahal kalau bisa ditambah waktu ini rasanya waktu yang 24 jam itu ingin ditambah 24 jam lagi rasanya kan gitu supaya Iya, semua iya, iya, Bu. kegiatan ini bisa terselesaikan. Saya bingung apakah bisa terselesaikan atau tidak ini. Berarti apa ya Bu Rina? Dari sekian banyak kegiatan yang Ibu lakukan di sekolah, mulai dari CGP, kemudian PPG yang Ibu sampaikan tadi, kemudian juga Ibu sebagai bendahara, kemudian juga kegiatan ekskul, itu menjadikan waktu Bu Rina sempit gitu ya Bu Rina ya. Nah, sekarang Iya, kalau masalah ini selesai, apa yang ingin Bu Rina eh, capai gitu, Bu? sebenarnya saya kalau seandainya disuruh memilih kan, pilihlah salah satu. Kalau Bu Rina merasa waktunya sempit, Bu Rina pilihlah kan gitu. Saya rasanya tidak mau melepaskan satu pun. Saya ingin mengerjakan Oke. semuanya kan gitu. Saya Heeh. pengennya semua pekerjaan ini eh, bisa saya selesaikan dengan baik sesuai dengan keinginan diri saya. CGP jalan, PPG jalan, bendahara gaji jalan, ngajar 24 pun jalan kan gitu. Seperti itulah kira-kira Bu Mesda. Karena rasanya untuk meninggalkan seandainya dipilih eh, kalau begitu tinggalkanlah CGP. Saya pengen PPG juga. Iya. Seandainya dibilang, Iya. ya kalau begitu Oke. tinggalkanlah PPG, tinggalkanlah CGP. Kalau pengen PPG, saya pengen CGP karena di CGP ini ilmu saya bertambah. Karena saya lihat pengalaman dari teman-teman sebelumnya, Iya. teman-teman yang lain, teman-teman kita yang sebelumnya yang pernah ikut CGP itu, di sana wawasannya bertambah, Iya. ilmunya bertambah, kemudian Mm-mm. cara bergaulnya pun bertambah luas gitu. Begitu juga dengan PPG. Karena saya lihat orang-orang yang sudah mengikuti PPG ini, dia mengajar lebih profesional rasanya. Dia lebih memahami murid-murid. Jadi untuk memilih antara CGP dengan PPG ini, istilah apanya? No. Saya tidak mau meninggalkan. Saya pengen kedua-duanya. Iya. Kalau bendahara Oke. gaji, ya itu sudah saya lakukan selama ini. Saya pengen membuktikan walaupun saya ikut CGP, ikut PPG, saya sanggup rasanya untuk bendahara gaji ini. Kalau mengajar itu udah Iya, iya. pasti rasanya kan gitu. Mm-mm. Oke, Bu Rina. Ya, dari penyampaian Bu Rina tadi,
semua kegiatan itu mempunyai hal atau pencapaian yang positif ya Bu Rina ya. Jadi Mm-mm. kalau untuk ditinggalkan salah satunya kita merasa rugi kan gitu nah Bu. Itu Iya, merupakan hal yang luar biasa gitu ya Bu Rina ya. iya. Baik itu dari segi yang PPG Ibu sampaikan, Ibu bisa mengajar secara profesional. Kemudian dari CGP Ibu lihat yang angkatan sebelumnya itu mempunyai wawasan yang lebih lagi. Kemudian dari bendahara gaji mungkin itu udah pekerjaan yang sudah lama Ibu geluti kan gitu nah Bu. Mm-mm. Nah, sekarang eh, kira-kira menurut Bu Rina apa langkah pertama yang akan Bu Rina lakukan agar kegiatan yang Ibu sebutkan tadi kalau nggak salah saya ada 5 kegiatan gitu ya Bu Rina ya. Iya. 5 kegiatan berjalan secara bersamaan. Nah, bagaimana Bu Rina atau hal pertama yang akan Bu Rina lakukan terlebih dahulu gitu Bu? Ada keseimbangan antara CGP, PPG, kemudian ada mengajar 24 jam, kemudian pembina ekskul, kemudian juga lagi sebagai apa tadi? Pembina ekskul juga, kemudian sebagai bendahara gaji. Nah, hal pertama yang akan Bu Rina lakukan terlebih dahulu apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama saya lakukan, saya melihat jadwalnya. Karena saya lihat jadwal CGP, saya lihat jadwal PPG, saya lihat Mhm. juga, pokoknya jadwal semua kegiatan saya lihat. Kemudian setelah saya amati setiap jadwal itu, rasanya oke nih. Saya punya prinsip ini, seperti pepatah Minang mengatakan, lima Hmm. tumbuh di sinan disiangi, kan gitu. Jadi saya lakukan Benar. saya Oke, lakukan semua seandainya apa yang iya Bu. saya lakukan ini rasa-rasanya memang fatal, seandainya tidak saya lakukan nanti berarti itulah tempat finishnya. Nah, jadi saya lihat jadwal, saya cocokkan. Tetapi Mhm. dari jadwal saya lihat kalau CGP kegiatannya siang tanpa mengganggu proses pembelajaran. Kalau PPG Mhm. Oke Bu. jadwalnya malam, otomatis ini bisa siap CGP Heeh. ini. Sudah sip. Kemudian saya lihat bendahara gaji. Kalau bendahara gaji, kegiatannya awal bulan dan akhir bulan. Mhm. Kalau di Ya, awal bulan bikin amprah gaji kan. Kalau di akhir bulan iya. kita bikin KGB dan yang lain-lainnya. Jadi kalau menurut saya rencananya ini rasa-rasanya mungkin dapatlah dilalui kan, mungkin seperti itu. Jadi setelah saya perhatikan dari jadwal-jadwal ini, mungkin rasa-rasanya ini bisa untuk dilanjutkan kayaknya. Oke. Saya tapi ada keraguan setiap Heeh. itulah manusia ini diberikan hati oleh Allah dan dibolak-baliknya hati kita untuk memikir Apa itu keraguannya Bu? keraguannya gini. Seandainya bentrok ini nanti bagaimana? Seandainya Iya. tidak selesai nanti tugasnya bagaimana? Tapi dalam keyakinan yang teguh, saya Heeh. rasanya untuk melepaskan, saya sayang untuk dilepaskan. Karena prinsip dari dulu kesempatan datangnya hanya sekali. Janganlah pernah disia-siakan Iya. kesempatan ini. Lakukan Mhm. dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan dengan diawali basmalah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke Bu Rina. Bu Rina masih memegang prinsip pertama ya Bu ya. Iya. Prinsip di mana kesempatan itu datang sekali, kemudian setiap kegiatan itu mempunyai hal yang positif, begitu ya Bu Rina ya. Mm-mm. Nah, tadi Ibu menyampaikan ada beberapa keraguan gitu Bu. Mm-mm. Takut tugas tugas enggak apa tugas tidak sampai di waktu yang telah disediakan kan gitu Bu. Nah, Iya. dari penyampaian Ibu untuk masalah tugas ini, Bu, kira-kira eh, pengalaman seperti apa yang pernah Ibu alami ketika Ibu mengalami eh, ada tugas yang jadwalnya bersamaan gitu, Bu? Nah, kalau tugasnya bersamaan, pengalaman mungkin pengalaman sebelum-sebelumnya,
ada Mm-mm. tugas ini memang bersamaan, tapi atas namanya tugas mungkin ada prioritas atau waktunya. Maka saya lihat waktunya dulu. Ini waktunya, seandainya waktunya umpamanya ini paling lambat jam 12. Ini paling Iya. lambat besok. Saya Mm-mm. memilih yang paling lambat, yang duluan, yang paling lambatnya. Ini saya kejar dulu. Jadi otomatis kalau ini Iya, oke. udah selesai sebelum jam 12, ini udah selamatlah diri saya. Tapi kalau ini yang satunya lagi kan besok, berarti ini Iya. bisa lah selesai, ini nanti dihajar pula yang ini kan, kita kerjakan lagi yang ini kan. Jadi bisa Oke. kita pokoknya saya dengan waktu sekarang sangat bermanfaat. Jadi saya harus bisa membagi waktu. Dari keraguan tadi itu saya ragu, tapi intinya ini saya harus bisa mengendalikan waktu yang akan saya lalui ini. Oke, Bu Rina. Ini menarik sekali ya, Bu Rina ya. Dari sekian banyak kegiatan, intinya tidak mau melepaskan karena semuanya bermanfaat. Itu yang Bu Rina sampaikan. Kemudian lagi dari segi pengalaman yang pernah Ibu alami ketika Ibu ada bentrok jadwal dalam pengumpulan tugas yang paling Ibu pikirkan terlebih dahulu atau yang Ibu lihat terlebih dahulu adalah kapan jadwal due date-nya kan gitu nak Bu. Jadi Ibu menentukan prioritas terlebih dahulu. Nah, Bu Rina, ini Ya, juga hal yang luar biasa bagi Bu Rina karena dari yang Ibu sampaikan itu Ibu sudah bisa membagi waktu gitu ya Bu ya. iya, Ini dari permasalahan tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu mempunyai waktu yang sempit itu di awal-awal ya Bu ya. iya. Namun setelah proses ini kita sudah diskusi sampai pada tahap ini, ternyata Bu Rina sudah mempunyai solusi di mana Ibu memprioritaskan hal-hal yang mana yang terlebih dahulu akan dikerjakan. Nah, dengan melihat jadwal-jadwal yang telah tampil, jadwal yang telah tayang itu udah Ibu amati sebelumnya gitu, nak Bu. Iya. Nah, eh, dari proses coaching dari kegiatan kita hari ini, Bu, untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan lagi gitu, Bu, jika Ibu mengalami kendala dengan waktu ini lagi gitu, Bu. Untuk penguatannya ke depan bagaimana, Ibu? Ya, otomatis saya mohon Hmm. kerjasama dari seluruh pihak di sini. Saya Oke. butuh, Kolaborasi ya, Bu ya. iya, Heeh. butuh kolaborasi, butuh dukungan dan butuh support dari segala pihak kan, terutama Oke. di rumah. Otomatis Mm-mm. di rumah saya butuh dukungan yang besar karena dengan Iya. kegiatan full, kegiatan di sekolah dan kegiatan lainnya, otomatis di rumah kita perlu persetujuan di rumah dulu. Nah, Iya. seandainya di rumah sudah menyetujui, tentu di sekolah lagi. Mm-mm. Atasan kita setuju enggak dengan Iya. keadaan kita seperti ini? Begitu juga dengan rekan-rekan Iya, iya, Bu. sejawat yang lainnya. Nah, kalau semuanya sudah Mm-mm. setuju dan mendukung kita, otomatis kemudahan rasanya yang selama ini saya rasakan, rasanya Mm-mm. orang itu akan memberi kemudahan kepada kita karena dia sudah berpihak kepada kita kan. Jadi Iya, iya. mudah-mudahan untuk langkah ke depan ini mereka juga memberi dukungan seperti itu. Karena Oke. dengan mengungkapkan alasan saya kepada mereka, baik kepada Mm-mm. atasan dan kepada rekan sejawat, bahwa kesempatan itu datangnya sekali. Dan saya Iya. harus bisa menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah kemarin sudah dibilang di rumah, keluarga menyetujui, dan Iya. atasan juga kemarin sudah ditanya, dia menyetujui malah mendukung. Tidak boleh melepaskan satunya, Iya. pokoknya kerjakan semua. Kemarin Mm-mm. dalam keadaan kebingungan itu, kemarin saya juga pengen melepaskan bendahara gaji kan, tapi Iya, kepala iya. sekolah melarang, jangan. Pokoknya semua pekerjaan PU tolong dibantu, tapi Iya.
tidak akan diserahkan yang lain-lainnya, tapi mohon bendahara gaji tetap jangan dilepaskan. Jadi saya terima, oke lah kalau begitu. Jadi kalau kegiatan ekskulnya, saya juga bekerja sama dengan anak-anak. Kalau seandainya hari ini saya jadwalnya bentrok, nah kita undur aja ya, besok aja kegiatannya. Oke Bu, katanya. Jadi semuanya butuh dukungan dari segala pihak. Oke Bu Ya, Bu. Rina. Memang ya Bu, kolaborasi hal utama ya Bu ya. Iya. Baik itu kolaborasi dengan keluarga, kemudian dengan pimpinan, rekan sejawat, dan juga murid. Itu semuanya akan mensukseskan langkah Bu Rina dalam mencapai apapun yang Ibu emban sekarang, misalnya sebagai CGP, PPG, kemudian juga bendahara, kemudian pembina ekskul, dan yang tugas utamanya juga sebagai pendidik tadi ya Bu Rina ya. Iya. Ini dari pembahasan kita tadi, sepertinya Bu Rina sudah menemukan solusi untuk permasalahan dari waktu yang Bu Rina anggap sempit tadi. Ternyata Bu Rina sudah bisa memprioritaskan mana yang akan Bu Rina lakukan terlebih dahulu. Itu terbukti dari Bu Rina dalam segi tugas-tugas apapun yang diminta dalam setiap kegiatan, apakah itu CGP-nya, PPG-nya, kemudian juga bendahara gaji, kemudian ekskul, kemudian juga sebagai guru, kemudian juga ada wali kelas mungkin ya Bu ya. Itu Iya. semuanya alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Cuma untuk kedepannya Bu Rina lebih lebih menguatkan dirinya untuk dapat memprioritaskan pekerjaan agar berjalan dengan lancar ya Bu Rina ya. Iya. Mungkin kegiatan coaching kita kali ini saya rasa sudah menemukan titik terangnya gitu ya Bu Rina. Sebelum kegiatan coaching kita berakhir, saya sebagai coach ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Rina setelah kita melakukan kegiatan coaching ini, Bu Rina. Oh, rasanya plong rasanya Bu Mesda. Karena saya merasa kemarin itu saya masih ragu-ragu. Ini bisa dilaksanakan apa tidak ya? Saya masih ragu. Tetapi setelah saya bercerita kepada Bu Mesda bahwa kalau seandainya saya mengendalikan waktu ini, saya bisa rasanya. Tapi dengan dukungan Bu Mesda juga sebagai coach saya pada hari ini, rasanya terkuatkanlah mental ini untuk melangkah lebih mantap lagi kalau semuanya itu memang tak pantas untuk ditinggalkan. Semuanya itu memang terbaik untuk kita lakukan. Nanti tidak ada suatu hal yang bisa kita lakukan tanpa dukungan orang lain dan tanpa kita bisa menyusun jadwal dengan baik. Seperti itu kira-kira Bu Mesda. Alhamdulillah ya Bu Rina ya, sekarang udah merasakan plong, kemudian juga terkuatkan gitu ya Bu Rina. Oke Bu Rina, Bu Rina sepertinya sudah merasa plong, bebannya udah berkurang ya Bu ya. Sekarang yang apa kira-kira menurut Bu Rina ada lagi enggak yang akan kita bahas untuk proses coaching kali ini? Kalau tidak, bisa kita tutup kegiatan coaching kita hari ini gitu Bu. Iya Bu Mesda. Rasanya sudah cukup rasanya dan terima kasih banyak atas waktunya dan juga saya selalu memantapkan hati saya dengan menjalankan ibadah dengan membuat keyakinan di dalam hati ini karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita, memberikan keyakinan kepada diri kita sehingga kita bisa melangkah lebih mantap lagi. Terima kasih banyak Bu Mesda atas waktunya yang telah mendengarkan unek-unek dan rasa-rasa tidak mampu ini. Terima kasih banyak Bu Mesda. Besok-besok saya cerita lagi hasilnya ke mana sama Bu Mesda. Boleh kan Bu Mesda? Boleh Bu Rina. Semangat ya Bu Rina, semangat selalu untuk menjalankan bermacam tugas yang diemban gitu ya Bu Rina ya. Mudah-mudahan niat yang baik itu tidak akan
disia-siakan, kemudian juga akan selalu dibantu oleh Allah nantinya Bu Dina ya. Terima Semangat ya Bu kasih. Dina, nanti Iya, terima ya. kasih ya Bu Mesda. Karena kita ini Iya. selagi bermanfaat bagi orang lain berarti kita punya arti dalam hidup. Tetapi kalau kita sudah tidak Iya, diajak betul. orang berkolaborasi, berarti kita tidak punya potensi apapun. Sehebat apapun Oke. orang, Nah, kalau tidak diajak bekerja sama, tidak diajak bekerja, berarti orang itu tidak ada artinya bagi orang lain. Mungkin itu Oke, karena saya prinsip setuju. inilah. Makasih Iya, Bu Mesda. setuju. Kita sambung lagi Iya Bu Dina, besok. oke, kita Assalamualaikum Bu ketemu Mesda. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Misda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Angge. Ah, baik, Bu, bagaimana tadi hasil coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar, Bu Angge. Alhamdulillah. Nah, setelah Iya. melakukan observasi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan saya kepada Ibu Mesda yang akan saya tanyakan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? eh Terkait indikator ketercapaian yang saya inginkan di awal tadi ya Bu Angge, pas pra observasi, di mana saya menginginkan koci yaitunya Bu Rina dapat menemukan solusi atas permasalahan yang diutarakannya. Kemudian lagi menurut saya tadi tuh eh, percakapan coaching yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi ke depannya, kemudian tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan oleh Bu Rina. Kemudian lagi saya juga sudah mencoba menggali kompetensi-kompetensi Koci yang akhirnya Koci tadi, Bu Rina tadi secara mengalir menceritakan permasalahan yang ia miliki, kemudian dia sendirilah yang menemukan solusi atas permasalahan yang ia alami. Begitu prosesnya tadi Bu Angge. Oke. Menurut saya sebagai observer pada proses coaching antara Ibu Mesda dan Ibu Rina sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirtanya. Ibu Mesda sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci. Kemudian tadi sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang hendak dia lakukan. Dan juga Ibu Mesda sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci. Iya. Nah, coaching ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dari apa yang saya sampaikan barusan, bagaimana menurut Bu Mesda setelah saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini? Eh, Kalau dari penyampaian yang Bu Angge sampaikan, itu saya merasakan hal yang saya lakukan tadi, yang saya sampaikan ke Bu Angge tadi, juga sesuai dengan hasil pengamatan Bu Angge. Mana Bu Angge juga mengatakan sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian Koci juga sudah menemukan permasalahannya. Itu menurut saya sesuai dengan yang saya lakukan, kemudian sesuai juga dengan hasil pengamatan Bu Angge. Kayaknya matching Bu Angge. Oke. Namun demikian, saya masih bisa melihat hal-hal yang masih bisa Ibu Mesda kembangkan. Misalnya dalam memberikan pertanyaan berbobot. Tadi Ibu Mesda sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Eh, seharusnya sebenarnya sudah ada pertanyaan yang berbobotnya, tapi Ibu Mesda harus lebih meningkatkan lagi sehingga Bu Mesda bisa memaksimalkan dalam menggali potensi-potensi yang ada pada coaching.
Bagaimana menurut Bu Mesda tentang apa yang saya sampaikan ini? Eh, iya Bu Angge, itu kan tadi kan secara spesifik yang ingin di kompetensi yang secara spesifik yang ingin dicapai itu kan yang saya ungkapkan ke Bu Angge kan tentang mendengarkan secara aktif ya Bu Angge ya. Namun dari penilaian Bu Angge, menurut Bu Angge masih ada yang bisa dikembangkan seperti pemberian pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci. Itu saya juga menyadari mungkin untuk kedepannya itu lebih saya asah lagi ya Bu Angge dengan melaksanakan coaching-coaching selanjutnya gitu Bu Angge. Untuk kedepannya itu yang akan saya lakukan. Oke. Ya, Kemudian bagaimana rencana Bu Mesda ke depannya setelah supervisi ini Ibu lakukan, Ibu kita lakukan? kalau kedepannya untuk untuk lebih meningkatkan kompetensi saya sebagai coach, itu saya tetap membutuhkan supervisi gitu ya Bang Angge. Karena memang eh kita menilai diri kita sendiri itu kalau kita memberikan penilaian tentu yang plus-plusnya saja ya Bang Angge. Iya. Kemudian yang negatif atau yang kekurangan-kekurangan itu mungkin kita abaikan seperti itu Bang G. Namun untuk kedepannya dengan adanya supervisi saya akan coaching kemudian meminta supervisi terlebih dahulu mungkin mungkin ke Bu Angge lagi atau ke pokoknya setiap melakukan coaching saya akan mengadakan meminta sebuah supervisi gitu Bu Angge. Karena memang dengan supervisi saya merasa kekurangan-kekurangan yang saya miliki itu dapat disampaikan oleh supervisor kepada saya untuk perbaikan ke depannya, Mbak Angge. Semuanya itu untuk memperbaiki diri kita ya Bu Mas ya, sebagai kita sebagai pendidik, untuk teman sejawat atau kita sebagai bawahan. Supervisi ini bisa membentuk kita apa yang kurang dari kita, bisa kita dari saran dari teman pun kita bisa merubahnya apa yang kurang dari kita. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dengan hasil coaching hari ini? Kalau kompetensi itu tidak luput dari tiga kompetensi ya, Bu Angge. Karena tiga kompetensi dalam proses coaching ini mereka saling berkaitan. Yang pertama, setelah kita hadir secara penuh, tentu kita akan mendengarkan secara aktif. Dia akan berurutan nanti. Setelah mendengarkan secara aktif, kita akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kalau dipisah di antara tiga kompetensi ini, dia tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Namun kalau di diutamakan atau bagian mana yang ingin ditingkatkan terlebih dahulu itu mungkin bisa. Tapi kalau dipisahkan kayaknya tidak bisa ya, Bang ya. Ya. Mungkin untuk kedepannya tadi sudah mendengarkan secara aktif. Untuk proses coaching selanjutnya mungkin saya ingin di bagian memberikan pertanyaan berbobot. Karena dari pengamatan Bu Angge tadi memberikan pertanyaan berbobot itu masih bisa untuk dikembangkan kembali kan itu kata Bu Angge tadi. Semoga lancar besok-besoknya lagi ya Ibu untuk menggali Amin. Iya Bu Angge. biar untuk lebih menggali lagi potensi-potensi yang ada pada coaching. Nah, baiklah Bu Mesda, hasil pengamatan saya tadi sudah saya tuangkan ke form supervisi. Nanti kalau Ibu Mesda ada perlu sewaktu-waktu bisa Ibu lihat kembali. Terakhir Bu Mesda, setelah Hmm. supervisi Iya ini Bu. apa yang Ibu Mesda dapatkan? Banyak yang saya dapatkan setelah supervisi ini, Bu Angge. Yang pertama, sebenarnya supervisi ini merupakan hal yang sangat menakutkan, kemudian juga membuat cemas gitu ya, Bu Angge ya. Namun dalam proses supervisi kali ini yang saya jalankan dengan Bu Angge, itu saya mendapatkan sebuah bukan bukan di supervisi, tapi lebih ke eh, rasanya lebih ke penguatan kemudian bagaimana cara saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi itu yang saya rasakan Bang Ge. Kemudian lagi dalam proses supervisi ini saya dapat melihat apa potensi yang akan saya kembangkan ke depannya. Kemudian apa potensi yang sudah nampak dan terus untuk
bina, kemudian untuk terus dilanjutkan ke depannya gitu Bu Angge. Itu yang saya dapatkan dari proses supervisi hari ini Bu Angge. Oke, kita tunggu ya coaching-coaching berikutnya untuk mengembangkan potensi yang ada pada Bu Mes. Jadi bisa menggali mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Oke, Bu Iya, Mes. insya Allah Bu Angge. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita ya. Iya Bu Angge. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu Angge karena Bu Angge sudah bersedia untuk mensupervisi, kemudian juga menyampaikan hasil supervisi Bu Angge agar ada perbaikan ke depannya. Terima kasih sekali ya Bu Angge. Sama-sama Bu Mesda. Mungkin demikian dulu observasi kita kali ini. Kapan-kapan kita tunggu lagi coaching-coaching berikutnya. Insya Oke Allah Bu Bu Angge. Mesda, baiklah Iya Bu Angge. kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Oke Bu Iya, Mesda, terima kasih iya Bu banyak. Angge. Oke, Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.